Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dengan program Fit Your Faith. Kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Qadr. Bagaimana, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gimana puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Sebelumnya kita udah bahas gimana kemuliaan Rasulullah, kehebatan Nabi itu sebagai perantara mutlak menuju Allah. Nabi itu di atas makhluk, di bawah Khalik, dia adalah semuanya. Kutubul Aqtab seperti Ibn Arabi bilang, dia adalah sumbernya semua. Dan Al-Alusi, Al-Qasalani dan semua. Bagaimana membahas, jangankan hanya nabinya, mimbar nabinya aja menjadi berkah, kata Ahmad bin Hanbal. Orang menyentuh pusara nabi itu menjadi berkah kalau menuju kitab-kitab. Ya, kita akan melanjutkan lagi kajian kita ini kepada siapakah para malaikat ini turun. Riwayat dari Ja'far As-Sadiq yang berkata, Allah tidak mungkin menurunkan para malaikatnya kepada orang-orang yang berdosa. Hasan Al-Mushtaba Sibtur Rasul, cucu Nabi, berkata, aku termasuk dari Ahlul Bait yang telah Allah cegah dosa dari mereka. Al-Ahzab 33. Dan aku termasuk dari Ahlul Bait yang Jibril turun kepada mereka dan dari mereka Jibril naik. Makanya rumah Siti Fatimah itu sama rumah Nabi itu kan bersebelahan kan, itu tempat turunnya wahyu disebutnya. Surat 15 ayat 21 Allah SWT berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa man nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Dan tidak satu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, kekayaannya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran yang tertentu, semua pas ukurannya, kadarnya. Seperti Habib bilang di episode sebelumnya, hujan itu turun sama nggak? Sama, Bib. Sama, tapi mengalirnya Beda. yang jatah laut, yang jatah sungai, jatah danau itu. Sekarang jelas bagi kita diserahkan pada siapakah pembagian hazanah Allah yang dibawa oleh para malaikat. Hendaklah seseorang tidak merasa heran jika orang yang soleh diajak bicara dengan malaikat setelah Rasulullah. Hal semacam ini telah diyakini oleh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah oleh Albani jilid 7 halaman 373 terbitan Maktabah Ma'arif cetakan pertama tahun 2002, Rasulullah SAW menyinggung seorang dari sahabat Ansar. Ketika mendekati rumahnya, beliau mendengar dia sedang berbicara dalam rumah. Dan ketika beliau minta izin untuk masuk menemuinya, beliau tidak melihat seorang pun. Rasulullah bertanya kepadanya, aku mendengarmu sedang berbicara dengan orang lain. Jadi Nabi mau masuk ke rumah, Nabi dengar si yang sakit ini lagi ngobrol sama seseorang. Ketika Nabi masuk, nggak ada orang. Kemudian menjawab, wahai Rasulullah, aku telah masuk rumah karena sedih dengan perkataan manusia tentang penyakitku ini. Tiba-tiba ada yang masuk dalam rumah yang mana aku tidak pernah melihat seorang pun setelah engkau, yang cara duduknya baik dan bicaranya baik dibandingkannya. Kemudian Nabi bersabda, itu adalah Jibril. Berarti apa? Itu orang tadi bisa ngobrol dengan malaikat. Itu adalah Jibril. Albani berkata hadis ini adalah hadisnya hasan, baik. Ya, berarti tidak doif, tidak palsu, tidak maudhu, tapi hasan. Difahami ya? Faham. Karena di antara tugas malaikat adalah berkhidmat atau berbakti kepada khalifah Allah yang tidak akan pernah kosong di muka bumi. Sebagaimana ayat menceritakan hal ini, surat Al-Kahfi 50, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaskuna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Para malaikat tunduk kepada khalifah Allah, karena itu mereka turun di setiap malam Lailatul Qadar sebagai bentuk khidmat kepada khalifah Allah di muka bumi. Namun sekarang siapakah khalifah Allah tersebut? Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi yang dikomentari atau ditahqiq oleh Az-Zahabi jilid 5 halaman 374 terbitan Darul Fikr cetakan pertama tahun 2001, diriwayatkan dari Thauban yang berkata Rasulullah bersabda, jika kalian melihatnya Al-Mahdi, baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju. Karena dia adalah khalifah Allah, yaitu Al-Mahdi. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, dan Az-Zahabi berkata sesuai syarat Bukhari dan Muslim status hadis ini. Nabi bersabda, tidaklah Allah menciptakan makhluk yang lebih utama dariku dan tidak ada yang lebih mulia dariku. Kemudian
Ali bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau lebih utama ataukah Jibril? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah mengutamakan para nabinya yang diutus di atas para malaikatnya yang terdekat. Malaikat terdekat itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Dan telah mengutamakan aku di atas seluruh para nabi dan Rasul. Difahami sampai sini ya? Faham. Sekarang kita masuk pada pembahasan apakah yang dimaksud dengan amr dalam ayat ini kan tanazzalul malaikati waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di surat An-Nisa 59 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu Allah taatilah Allah wa atir rasul wa ulil amri minkum taatilah Allah taatilah rasul dan ulil amri. Kata ulil amr merupakan bentuk jamak dari waliul amr. Waliul amr dan ulil amr itu beda. Wali itu tunggal, ulil amr itu bentuk jamaknya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi ilmu ahlinya dan mewajibkan hamba-hambanya taat kepada mereka. Siapakah mereka para hujjah ini? Mereka adalah Rasulullah dan orang yang menggantikan posisi beliau dari orang-orang pilihan Allah. Dan mereka adalah ulil amr yang Allah berfirman tentang mereka, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr. Ini nggak sembarangan, bukan orang bisa juk-juk bisa jadi ulil amr. Karena statusnya wawu ataf. Ya ayyuhalladzina amanu Allah, taatilah Allah. Dan taatilah Rasul dan ulil amr. Berarti Allahnya suci, nabinya suci, ulil amrnya Suci. harus suci. Kemudian urusan apakah itu? Dijawab yang para malaikat turun di suatu malam yang segala urusan dibagikan dengan bijaksana. Turun di Lailatul Qadar itu apa? Dibagikan segala urusan dengan bijaksana kepada ulil amr. Min kulli amr, penerimanya adalah ulil amr. Dalam kitab Tafsir Al-Kabir oleh Fakhrul Razi juz 5 halaman 150 terbitan Darul Fikir cetakan tahun 2002, Al-Fakhrul Razi berkata, ketahuilah bahwa firman-Nya dan ulil amr di antara kalian menunjukkan kepada kita bahwa ijma, kesepakatan umat adalah hujjah. Dan buktinya adalah Allah memerintahkan untuk mentaati ulil amri secara mutlak dalam ayat ini. Dan orang yang diperintah Allah untuk mentaatinya secara mutlak harus maksum dari kesalahan. Definisi maksum itu tidak pernah zalim kepada Allah, nggak pernah zalim kepada manusia, tidak pernah zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang berbuat dosa, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kemudian kita katakan maksum tersebut bisa ijma umat, kesepakatan umat, atau sebagian umat. Tidak diperbolehkan untuk sebagian umat, karena kita telah jelaskan bahwa Allah memerintahkan mentaati ulil amri kepada umat ini dengan pasti. Kita tentu mengetahui bahwa di zaman kita ini sulit mengenal imam maksum, sulit untuk menjangkau mereka, sulit mengambil manfaat agama dan ilmu dari mereka. Jika persoalannya seperti itu, kita tahu bahwa maksum yang Allah perintahkan untuk mentaatinya bukan untuk sebagian umat. Dan ketika hal ini gugur, maka wajib maksum tersebut yang dimaksud dengan firman-Nya ulil amri adalah para pakar umat ini. Dan hal itu pasti wajib bahwa ijma umat adalah hujjah. Nah, jikalau ayat ini menunjukkan kemaksuman ulil amr, harus mengetahui siapa mereka, karena pernyataan Fakhrul Razi tadi dikatakan sulit mengenal imam maksum. Ini tidaklah berdasar. Kalimat sulit yang dimaksud Fakhrul Razi apakah ditujukan untuk zamannya atau di zaman turunnya ayat ini? Sudah selayaknya dia mengetahui orang yang maksum di zaman Nabi dan di saat turunnya ayat ini. Dari situlah akan dapat diketahui seorang maksum di zamannya. Tidaklah masuk akal ketika Allah memerintahkan untuk mentaati maksum, akan tapi dia Allah tidak mengenalkan kepada manusia ketika ayat ini turun. Pasti semua nanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapa ulil amr itu? Karena syaratnya tadi kata Fakhrul Razi harus maksum. Dan itu ada kajiannya, harus dikaji secara panjang, harus ada kelas khusus atau pembahasan episode khusus yang bahas tentang siapa ulil amr. Saya pikir itu kajian kita episode ini. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas penjelasannya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.